Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Namaku Nadila Anifa Iksan, biasa dipanggil An, ANN. Salam kenal. Hai, namaku Pamela Prabasari Putri Deva, akrab dipanggil Mela. Halo, namaku Mega Dani Putri, biasa dipanggil Mega. Halo, nama aku Indah Ramadana. Kalian bisa manggil aku Indah. Hai para remaja di luar sana, apa sih kegiatan yang sedang kalian lakukan saat ini? Apakah kalian sudah memiliki pandangan untuk masa depan nanti? Atau mungkin kalian justru masih membingungkan hal itu? Khususnya untuk kalian nih yang duduk di bangku kelas 12 sekolah menengah atas. Kira-kira kalian sudah mencoba menggali potensi yang ada dalam diri kalian belum? Kalau belum, coba renungi lagi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebanyak 78% siswa SMA di Kota Bandung mengaku pada saat memilih jurusan di SMA, ternyata itu bukan hasil dari keputusannya sendiri, melainkan dari orang tua atau bahkan teman dekat mereka. Begitupun pada sebagian siswa yang baru saja lulus ujian nasional SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka asal-asalan dalam memilih jurusan. Biasanya, pemilihan jurusan ini dipengaruhi oleh adanya pandangan positif tentang jenis jurusan tertentu, serta pandangan negatif tentang jurusan yang lain, sehingga membuat para siswa tidak memilih jurusan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, teman-teman, kita dengarkan yuk pengalaman menarik dari kakak yang satu ini. Cekidot. Ya, halo semuanya. Jadi, masih ingat nggak aku siapa? Ya, aku Indah. Jadi, aku di sini mau berbagi cerita nih tentang pengalaman aku sendiri yang bingung milih jurusan kuliah. Bahkan sampai di H-2 tutup pendaftaran. Jadi, kurang lebih kayak gini ceritanya. Dari kecil memang keluarga aku itu nggak terlalu aware ya sama jurusan tertentu atau universitas tertentu kayak misalnya UI, UB atau UGM misalnya kayak gitu. Jadi emang mereka cuma nuntutnya aku biar dapat kuliah, maksudnya biar bisa kuliah dan dapat gelar sarjana kayak gitu. Karena ya emang basicnya keluarga aku, maksudnya kedua orang tua aku tuh nggak punya basic kuliah atau nggak pernah kuliah kayak gitu. Jadi emang minim pengetahuan tentang dunia perkuliahan. Ya, jadi karena emang dari awal tuh aku nggak ada tuntutan spesifik. Kamu harus kuliah di sini, kamu harus masuk jurusan ini. Itu nggak ada. Jadi aku emang santai banget anaknya dari kecil. Maksudnya kecil itu umur SMP lah ya. Kayak mungkin sekitar umur 13-an. Kayak gitu, itu santai banget. Nggak bingung tentang jurusan apa sih nanti pas udah besar milih apa. Nah, aku inget banget di mana pas kelas 9 SMP itu kan lagi bingung UN tuh ya. Nah, itu aku ngeles di salah satu tempat les-lesan dan di situ guru lesnya tuh kayak nanya, "Kamu nanti mau jurusan apa?" Tapi pertanyaan ini ditujukan di satu kelas yang emang ada sekitar 15 orang anak di dalamnya. Dan ternyata itu tuh kayak salah satu pertanyaan gampang yang benar-benar susah banget jawabannya apa ya, aku nggak tahu juga nih, aku harus jawab apa nih. Ternyata kayak gitu dan aku bingung banget di situ, aku harus jawab apa. Di sisi lain aku memang nggak tahu tentang apa aja sih jurusan yang ada di dunia ini, maksudnya ada di Indonesia, ada di universitas tertentu jurusan itu ada apa aja sih. Dan ternyata ada satu doang dari 15 anak yang berhasil jawab pertanyaan dari guru les aku. Dia dengan mantap menjawab mau masuk teknik mesin, teknik apa ya kemarin ya, nggak aja teknik mesin ya, teknik mesin UB. Yakin banget jawab kayak gitu. Di situ aku kayak wow, teknik mesin kayak gimana ya itu. Aku di situ bener-bener nggak tahu juga tentang teknik mesin UB. Mungkin aku tahu UB itu ada di Malang kayak gitu, cuman sekedar tahu karena emang nama UB kan udah besar ya. Dan di situ saya kayak benar-benar momen yang paling bikin kaget karena emang itu pertama kali dengar mau masuk jurusan apa kayak gitu. Dan saat aku ngeliat ke background keluarganya dia gitu ya, ternyata keluarganya dia tuh emang khususnya ayahnya tuh emang kerja di bidang teknik mesin. Jadi kayak
oh mungkin emang itu karena tuntutan dari orang tuanya atau memang dia udah dapat informasi dan dia memang tertarik dengan jurusan itu. Jadi kayak gitu. Tapi untungnya pas SMP itu aku tahu aku harus masuk mana nih, IPA atau IPS. Aku di situ udah oke, karena aku suka biologi, aku suka ngitung, daripada aku harus ngehafal kayak misalnya aku harus hafal sejarah tentang ini aku lebih baik ngehitung kayak gitu. Jadi aku fix aku nanti SMA aku bakal milih IPA. Itu terlepas dari stereotip tentang IPA itu lebih bagus loh daripada IPS, dan IPA itu lebih banyak tentang pilihan kerjanya daripada IPS, itu terlepas dari itu. Ya, jadi langsung singkat cerita, ini udah di SMA kelas 12. Di situ benar-benar dari kelas 10 sampai kelas 12, pihak sekolah, khususnya guru BK itu benar-benar nggak ada ngasih tahu tentang jurusan-jurusan apa aja yang ada di sini. Maksudnya di kuliahan ini itu ada jurusan apa aja, universitas yang bagus tuh apa aja, itu benar-benar nggak dikasih tahu. Kayak tiba-tiba sebelum try out, sekitar sebulan sebelum try out, guru BK itu ngasih selembar kertas ke semua kelas di SMA aku, di kelas 12, berisi nama, jurusan pengen dipilih dan universitas apa yang pengen kamu masuki. Kayak gitu. Dan itu benar-benar di satu kelas aku, isinya 36-an itu. Dan itu pada bingung semua, kamu milih jurusan apa? Nggak tahu. Kamu apa? Nggak tahu juga nih, bingung. Rata-rata tuh milih, maksudnya bilang kayak gitu. Kayak cuman ada sekitar 8 anak lah yang paham dan ngerti aku harus mau kemana nih. Dan di 8 anak itu dia emang udah menyiapkan dari jauh-jauh hari untuk setelah lulus SMA nanti, dan dia harus mengajar cita-citanya itu. Sedangkan yang lainnya benar-benar masih bingung harus kayak gimana ya. Aku ya udah deh ngisi asal dulu aja kayak gitu. Ya setelah itu pihak sekolah juga kayak cuman cukup sampai di situ, tiba-tiba ngasih tahu tentang SNMPTN. Jadi ada seleksi dari sekolah juga tentang siapa aja sih nama-nama yang nanti bisa mengikuti SNMPTN. Itu kan kalau nggak salah diseleksi sekitar 50%-nya. Dan nggak nyangka kalau ternyata nama aku tuh masuk di daftar nama SNMPTN sekolah. Kembali lagi, bingung nih. Waduh, kalau awal-awal kemarin cuma ngisi asal-asalan nggak apa-apa, sekarang kayaknya harus beneran deh. Aku juga nggak ada nyiapin tentang SBMPTN. Aku harus belajar apa ya tentang SBM. Pengen masuk Saintek atau Soshum, tapi basicnya udah Saintek, tapi pengen Soshum, kayak gitu. Jadi bener-bener malah nggak usah SBMPTN. Dan pas sudah keterima SNMPTN, bener-bener di situ kayak aku harus pilih jurusan yang benar-benar aku kemungkinan besar bisa masuk. Aku mikirnya kayak gitu. Dan nyampe aku kayak diskusi lagi ke orang tua. Dan orang tua juga masih tetap nggak ngasih gambaran jelas spesifik tentang kamu yang apa masuk jurusan ini aja enggak, tetap nggak kayak gitu. Dan aku harus cari ke teman-teman atau orang sekitar, dan ada salah satu saran kalau katanya sertifikat internasional tuh berpengaruh banget loh buat nanti lulus SNMPTN, katanya kayak gitu. Terus pas aku ngeliat-liat sertifikat, ternyata aku punya nih sertifikat internasional kimia. Berarti aku bisa masuk kimia. Itu tanpa panjang lebar, maksudnya tanpa mikir kimia itu gimana sih, nanti aku kalau di kimia belajarnya gimana, itu benar-benar nggak mikir itu. Yang penting aku lolos, aku kuliah. Aku benar-benar mikir kayak gitu. Dan akhirnya aku apply di universitas di Kota Malang ini dengan jurusan pendidikan kimia. Benar-benar nggak ada ekspektasi juga kalau misalnya aku lolos apa enggak. Tapi emang berharapnya benar-benar harus lolos lah. Aku nggak mau ikut SBMPTN. Kayak gitu, benar-benar nggak, karena nggak ada informasi, karena nggak ada minat dan dorongan. Jadinya benar-benar kayak ya udah, yang ini aja deh, dimanfaatin kesempatan emas nih SNMPTN, ya udah deh masuk aja. Dan sampai di hari H pengumuman kelulusan, ternyata aku dapat tulisan warna merah yang bertuliskan, lupa ingat ya saya, pokoknya kayaknya silahkan ikuti SBMPTN, kasarannya kayak gitu deh, kayak kamu tuh ketolak jadi masuk aja SBMPTN kayak gitu. Dan ya udah, di situ aku benar-benar sedih sih, soalnya ya karena udah bingung kayak gitu, aku harus masuk jurusan apa dan ini udah ditolak. Dan tapi
Akhirnya aku ngelihat jurusan dan universitas di sini, di Malang ini, dan UMM lagi buka jalur pendaftaran, jalur prestasi yang cuma pakai nilai raport. Dan aku di situ apply, pakai nilai raportku yang emang pas itu tuh alhamdulillahnya mencapai batas yang emang diminimalin. Dan ya aku apply dan akhirnya aku daftar di psikologi. Itu tuh untuk milih juga tuh sebenarnya dadak banget dengan semua pertimbanganku. Pertimbangan yang benar-benar di last minute banget, Hamin waktu tutup pendaftaran, aku baru ngurus semuanya dan milih jurusan yang mana yang harus aku tuju. Itu benar-benar nggak apa ya, nggak pantas lah buat, bukan nggak pantas, maksudnya nggak buat ditiru lah kayak gitu. Soalnya harusnya emang dari jauh-jauh hari atau gimana. Tapi saya masuk jurusan psikologi juga nggak nyesal, karena benar-benar di sini saya nyadar banget tentang salah aku mah dulu itu nggak harusnya aku kayak gini kayak gitu. Nah jadi kesalahan-kesalahan itu aku pengen bagiin ke kalian semua biar nggak usah niru keputusan last minute aku yang benar-benar oh my God. Ya, jadi mungkin itu sekian cerita dari aku tentang perjalananku, kebingungan untuk menentukan jurusan kuliah apa sih yang harus aku pilih. Mungkin sampai di sini ceritaku, bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Nah, berdasarkan cerita tadi nih, siapa di sini yang merasa seperti itu? Atau teman-teman SMA sekalian mulai sadar nih pentingnya memilih karir sejak dini? Kalau kalian mulai sadar, apa saja hal yang perlu kalian lakukan untuk merencanakan karir? Simak tips berikut ini. Oke, yang pertama, kalian harus mengenali diri sendiri. Maksud dari mengenali diri sendiri ini ialah teman-teman dapat mengetahui keterampilan, bakat, minat, serta hal yang disukai maupun tidak disukai dari diri kalian sendiri. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman dapat melakukan tes bakat maupun minat dengan datang ke ahli atau seorang profesional yang biasanya disebut psikolog. Nah, dari hasil tes tadi, kalian bisa membuat tes tersebut sebagai panduan agar kalian dapat merencanakan karir. Nah, selain dengan cara mengenali diri sendiri, teman-teman sekalian juga dapat mengikuti bimbingan karir. Seperti hasil akhir sebuah penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa melalui bimbingan karir dengan penggunaan media modul, yang menyatakan bahwa setelah diberi layanan atau bimbingan karir, terjadi peningkatan pemahaman perencanaan karir menjadi semua siswa berada pada kategori tinggi sebesar 100%, yang sebelumnya hanya 12% saja. Untuk itu, teman-teman tidak perlu ragu untuk mengikuti bimbingan karir, karena bimbingan karir sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi, ayo ikuti bimbingan karir. Kemudian, jika dilihat berdasarkan dari teori karir karya super, remaja berada pada tahap eksplorasi karir. Pada tahap eksplorasi karir ini, remaja berada pada usia 14-18 tahun yang diharapkan dapat melakukan crystallizing. Apa sih crystallizing itu? Crystallizing adalah upaya mengembangkan konsep diri vokasional yang jelas dan stabil, yang mengembangkan pilihan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Jadi, kalian-kalian di luar sana yang merasa masih menginjak usia remaja, seharusnya kalian sudah mempunyai pandangan ya mengenai konsep diri dan kemampuan yang kalian miliki. Sehingga kalian dapat melanjutkan ke tugas selanjutnya, yaitu menentukan pilihan karir dan melaksanakan pilihan karir, yang tahap-tahap tersebut dapat kalian lakukan pada usia 18-25 tahun. Nah, aku tadi kan ada menyebutkan tentang konsep diri vokasional. Kalian pasti bingung, apa sih konsep diri vokasional itu? Konsep diri vokasional akan muncul jika terdapat implikasi atau keterkaitan antara konsep diri individu terhadap proses pemilihan karir. Gimana sih Kak caranya untuk mengetahui atau menggali kemampuan dan potensi diri yang kita miliki? Jawabannya adalah kalian harus berusaha. Yang pertama, berusaha untuk mengembangkan diri kalian secara fisik maupun mental dengan maksimal. Kemudian berusaha sesekali untuk melihat dan berbicara kepada diri sendiri.
Aku ini siapa sih? Kemampuanku apa? Dan apa yang aku suka? Selain itu, kalian juga bisa sesekali bertanya kepada orang terdekat kalian, apa sih kelebihan kalian? Sehingga hal tersebut dapat membantu kalian secara perlahan untuk menemukan kemampuan dan potensi diri yang kalian punya. Nah, kemudian kalian juga mulai melakukan pengamatan terhadap berbagai lapangan atau model pekerjaan. Itu ada apa aja sih? Jadi di luar sana itu ada pekerjaan dan model pekerjaan yang seperti apa. Nah, dari 4 tahap di atas, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, seperti yang sudah aku uraikan di atas, akan dapat mempermudah kalian dalam membentuk konsep diri vokasional. Yap, agar kita sadar akan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kita juga harus kenal dong dengan diri kita sendiri. Masa kalian lebih kenal sih dengan diri orang lain daripada diri sendiri? Kan ngeri. Teman-teman, kalian sadar nggak sih dari tadi kita udah ngomongin karir. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu karir? Kalau kalian penasaran, let's move to the list. Oke, yang pertama yaitu menurut Gibson dan kawan-kawan, di mana menyebutkan karir merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan pengalaman serta aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang, dan juga rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Yang kedua yaitu menurut Hani Handoko. Ia menyebutkan bahwa karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani selama kehidupan kerja seseorang. Dan yang terakhir adalah menurut Mattis and Jackson. Mereka menyebutkan bahwa karir ialah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Dari ketiga pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karir adalah sebagai status atau pekerjaan yang ditangani oleh individu sepanjang hidupnya. Nah, udah pada tahu kan tentang karir itu apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang cara dan langkah-langkah memilih dan menentukan karir. Nah, langkah pertama dan yang paling dasar adalah menilai dan mengenali diri sendiri. Karena walaupun terdengar sederhana, tahap ini tuh sangat penting loh. Karena dengan di tahap ini kita bisa memahami tentang minat kita itu apa sih, di bidang apa. Keterampilan kita apa aja, bakat yang kita punya, dan kepribadian apa yang kalian semua itu miliki. Nah, dari semua ini kita bisa menggunakan bantuan profesional seperti konselor, atau bisa juga dengan tes-tes online yang sudah sekarang tuh udah banyak banget di web-web. Ya, langkah kedua adalah membuat daftar pekerjaan atau jurusan yang membuat Anda tertarik. Jadi di minat tadi itu kalian tuh harus tahu minat kalian tuh apa sih. Kalau misalnya kalian emang suka biologi atau tentang organ-organ kayak gitu, kalian bisa banget nih memilih jurusan kedokteran, atau misal bisa aja farmasi tentang biologi atau kimia gitu ya. Dan yang selanjutnya, langkah ketiga, memahami dengan baik deskripsi dan penjelasan tentang pekerjaan dan jurusan tersebut. Seperti mencari tahu tentang apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan di bidang tersebut. Jadi kita bisa mencari tahu tentang jurusan yang kita pengen. Tadi misalnya kita udah bahas kedokteran. Jadi di kedokteran tuh kita harus ngapain aja sih? Di situ emang ngapain aja? Emang kedokteran itu sama nggak sih kayak yang emang udah selama ini kalian tahu? Kalian juga harus cari informasi lebih dalam, entah itu dari Google atau dari orang-orang sekitar yang memang bekerja atau berkuliah di jurusan tersebut. Ya, langkah keempat ialah membuat daftar pekerjaan atau jurusan yang terpilih berdasarkan informasi yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya, seperti yang tadi dari di Google dan dari orang-orang sekitar. Anda bisa menyeleksi satu persatu dari daftar yang ditulis dengan membuat pekerjaan atau jurusan yang tidak menarik minat, karir, atau jurusan yang memiliki prospek lemah di masa depan. Jadi misalnya tadi kalian memang udah tertarik nih sama kedokteran, tapi ternyata pas kalian cari tahu lebih dalam, oh kok ternyata bukan aku banget nih. Ternyata kedokteran
kedokteran yang aku pikir sama kedokteran yang aku habis cari ini beda. Oh ya udah deh, aku cari yang lain, jurusan yang atau karir yang memang sesuai dengan passion atau minat, memang benar-benar minat kalian. Ya, selanjutnya langkah kelima, menentukan pilihan karir atau jurusan yang diinginkan. Setelah keempat tahap telah dilakukan semua, maka ini adalah saatnya untuk membuat pilihan karir atau jurusan yang ingin Anda jalani. Karena untuk menjalani pilihan yang telah Anda pilih tersebut tentu tidak mudah dan tidak memerlukan waktu yang sebentar. Kalian harus melakukan itu, misalnya kuliah, kalian harus kuliah sekitar 4 tahun, dan bekerja juga ya harus lama untuk menjalani pekerjaan atau karir itu. Jadi kalian harus benar-benar mantap dalam menentukan pilihan karir atau jurusan yang kalian inginkan. Ya, jadi langkah ke-6 itu, identifikasi tujuan yang ingin Anda raih untuk kedepannya, dari tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan membuat tujuan, Anda mengetahui hal-hal apa saja yang harus dicapai saat berada di bidang tersebut. Tujuan yang diinginkan, tujuan yang sudah ditetapkan akan membantu Anda untuk sukses dalam karir ataupun jurusan yang dipilih. Jadi, setelah kalian sudah fix nih, milih jurusan ini, misalnya jadinya jurusan teknik. Oh, ternyata emang aku nih suka teknik, minatku ternyata ini ada di teknik, misalnya kayak gitu. Nah, kalian itu harus buat jangka pendek, misalnya jurusan kuliah nih ya, kalian udah fix teknik, untuk jangka pendeknya saya harus mematok IP segini, belajar ini, kayak misalnya gitu. Nah, habis itu kalian bisa untuk jangka panjangnya itu kalian tuh udah mungkin bisa memilih untuk nanti aku mau kerja di bidang ini, di perusahaan ini. Caranya untuk bisa kerja di perusahaan itu gimana sih? Oh, ternyata ada cara-caranya kayak gini. Aku harus ngumpulin sertifikat ini, misalnya kayak gitu. Jadi dari situ kalian sudah bisa mulai mengumpulkan agar tercapai juga karir jangka panjang kalian. Ya, jadi langkah ke-7 sekaligus yang terakhir, menulis rencana karir atau jurusan. Setelah mengetahui tujuan yang ingin dicapai, langkah selanjutnya yang harus Anda capai ialah menulis langkah-langkah dan menjabarkannya. Rencana yang Anda tulis bisa dianggap sebagai peta kehidupan agar tidak tersesat dan selalu mengingat tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Jangan lupa untuk menulis kendala dan hambatan yang memungkinkan menghalangi Anda dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, jadi penjelasannya hampir sama seperti langkah sebelumnya tadi. Jadi nggak cuma diidentifikasi, tapi kalian harus menulis. Kalau bisa mungkin sekarang tuh lagi zaman kayak bullet journal kayak gitu, kalian bisa nulis tujuan di tahun 2021 nih, kira-kira aku harus ngapain aja. Harus buat target apa aja, buat entah di kehidupan kalian atau buat kehidupan kuliah atau karir seperti ini. Ya, sekian 7 langkah yang untuk menentukan jurusan atau karir tadi. Nah, itu dia pemaparan dari kita terkait karir. Mulai dari beberapa fakta terkait karir, cerita yang dapat diambil pelajarannya dari Kak Indah tadi, sampai tips dalam menentukan karir kalian. Sampai di sini, kira-kira teman-teman sudah tahu belum mau dibawa kemana karirmu? Apakah sudah terbayang mau ambil jurusan atau pekerjaan yang mana? Atau teman-teman mulai tertarik nih untuk mengenali diri sendiri agar tidak salah dalam memilih karir nanti? Tentu saja kami semua mengharapkan teman-teman dapat memilih karir dari sekarang, dan cerita dari Kak Indah tadi bisa menjadi pertimbangan untuk ke depannya. Sama seperti Kak Indah, aku juga waktu itu pas dari SMP mau ke SMA itu bingung mau ngambil yang mana. Pas udah pilih bahasa, tahu-tahu kelasnya nggak dibuka. Akhirnya milih IPA. Dan untuk saat dari SMA ke kuliah, aku juga bingung karena aku saintek. Tapi saintek terus fisika lagi kan. Tapi hatiku itu nggak di situ gitu loh. Jadinya akhirnya rezekinya di psikologi.
Kami harap apa yang kami bagikan kepada teman-teman kali ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Ya, karena berdasarkan pengertian karir tadi, karir merupakan status atau pekerjaan yang ditangani seseorang sepanjang hidupnya. Sepanjang hidup kita akan berjalan beriringan dengan karir. Kebayangkan kalau nanti kita salah memilih karir. Kalau hal itu sampai terjadi di aku nih, kurasa aku nggak sanggup. Soalnya sepanjang hidup merasakan hal yang tidak nyaman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Stay safe, stay healthy, be positive, and keep humble. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sprinkle stardust on my pillowcase. It's like a moonbeam brushed across my face. Nights are good, and that's the way it should be. You make me sing ooh, la la la. You make a girl go ooh, I'm in love. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the moon and Neptune got it right. 'Cause now I'm shining bright, so bright, bright, so bright. And I see colors in a different way. You make what doesn't matter fade to gray. Life is good, and that's the way it should be. You make me sing ooh, la la la. You make a girl go ooh, I'm in love, love. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Di luar sana, apa sih kegiatan yang sedang kalian lakukan saat ini? Apakah kalian sudah ulang. Aku minta maaf dulu. Keterampilan, hal yang disukai maupun tidak disukai dari diri kalian sendiri. Lantas bagaimana caranya? Kalian perlu datang ke Lantas bagaimana caranya? Lantas bagaimana caranya? Ya, salah nada deh. Si. Iya. Dona. Bikin berapa ya? 6 ya? Si. Ada aku di telepon bentar. Oke.
Yap, agar kita sadar akan kelebihan yang ada dalam diri kita. Salah intonasi. Kayak aku tadi terlalu spesifik ke kedokteran. Let's move to yes. I see. Lanjut 1, 2, 3. Ya,